setelahnya reformasi hutan rusak. Setelah adanya rusakan alam inilah yang kita alami sekarang ini, yaitu uret untuk penanaman kami sangat sulit untuk itu. Secara presentasi lahan kritis, das berantas menjadi 15 das prioritas, kemudian sub-sub das sumber bulu merupakan bagian dari hulu dari sub das lesti yang harus dipulihkan. Ada 7 kelompok masyarakat yang kita bina di Desa Bambang maupun Desa Beringin, dan kita selalu melakukan upaya-upaya untuk bimbingan teknis kepada masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka. Dengan adanya CCD, kami mendapat bimbingan terus-menerus, sehingga kami sebagai kelompok yang ada ikut berusaha. Bagaimana sih nanti tanah-tanah yang sudah mati itu bisa kita tanami kembali, sehingga akan tanaman-tanaman tersebut kita tanam bisa hidup. Kelompok kami kita bina mulai tahun 1996. Dengan adanya CCD masuk ke Desa Bambang terutama, jadi di situ kita dibina dalam rangka untuk pemulihan lahan. Jadi yang diterima kelompok kami, yang pertama agroforestry, jadi penanaman. Untuk agroforestry tahun ini kita mendapat lahan yang harus kita tangani itu seluas 6 hektar, tapi itu dikerjakan oleh 2 kelompok. Khususnya di Desa Bambang yang berbatasan dengan zona tradisional Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, memiliki keanekaragaman hayati yang begitu luas, terutama di potensi burung yang ada di sana. Kemudian kita melihat bahwa komitmen dari masyarakat sendiri yang untuk memulihkan lahan atau pemulihan ekosistem yang ada di sana itu begitu kuat, sehingga kita memilih hal tersebut. Jadi pihak Taman Nasional menggandeng kita, dan kebetulan kita di satu wadah, yaitu kelompok sadar wisata desa. Jadi kita diminta untuk kemitraan untuk mengawasi juga mencegah ada perambahan liar atau penebangan liar dan segala macam yang bisa merusak di hutan itu sendiri. Wah. Cik, sampean ora ngulangi meneh HP karo manuke tak sita. Jadi begitu Pok Darwis dibentuk, selang beberapa saat kemudian, beberapa bulan kemudian ada program dari CCD, jadinya langsung lah. Jadi kita boleh dibilang organisasi baru yang masih bayi, alhamdulillah ada kemitraan langsung, ada action langsung dengan CCD waktu itu. Kemudian di Desa Beringin sendiri juga memiliki potensi wisata alam yang perlu kita eksplor kembali untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di Desa Beringin. Kalau dulu sih ini tempat untuk mandi masyarakat sekitar. Jadi pertama itu anggota Pok Darwis dan masyarakat sekitar kita bekerja sama, kerja bakti membersihkan sampah-sampah yang di sungai ini. Alhamdulillah dengan adanya sumber wewet yang untuk dijadikan tempat wisata, sampahnya itu sekarang sudah berkurang. Dan yang paling penting adalah tujuan proyek ini adalah memberikan insentif mekanisme melalui mikrogrant atau hibah kecil sebagai trigger bagi masyarakat atau kelompok masyarakat untuk melakukan sesuatu yang nantinya bisa sustain atau berkelanjutan sebagai poin penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Karang Taruna itu dapat bantuan CCD berbentuk barang itu kambing sekitar 21 ekor waktu itu dibagi 2 kelompok. Sekarang yang di sini mulai berkembang dari 7 ekor menjadi 24 dan yang di kelompok lain itu 5 ekor sekarang menjadi 12.
untuk lele kan air dari hasil buangan limbah lele itu bagus untuk perkebunan khususnya sayur. Dari kotoran hewan kembali ke tanah untuk kesuburan alami. Tahun 2008 dibentuk kelompok tani yang anggotanya para wanita. 2018 CCCD memberikan penyuluhan-penyuluhan untuk mengolah bahan-bahan yang ada di sekitar kita, yang tujuannya supaya para perempuan itu punya peran aktif dalam meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Aktivitas KWT Sri Rezeki Desa Beringin, yang pertama kegiatan persemaian membuat bibit, kedua penanaman ke anggota kelompok, yang kemudian yang ketiga pengolahan. Pengolahan itu ada olahan makanan ringan dan minuman. Spesialisasi kelompok kami awalnya hanya batik tulis. Kemudian tahun 2018 ada pendampingan dari CCCD. Kita mendapatkan pendampingan untuk pembuatan batik cap. Tahun 2019-2020 ini kita mendapatkan pendampingan lagi untuk pembuatan batik ekoprint. Pendampingan itu mulai dari awal pengenalan batiknya sampai pemasaran kita mendapatkan pendampingan dari CCCD. Selanjutnya setelah kami tinggal, setelah tidak dibiayai oleh pemerintah, secara berkelanjutan akan dilanjutkan oleh masyarakat itu sendiri tanpa tergantung dari anggaran pemerintah maupun anggaran proyek CCCD sendiri. Jadi saya berharap masyarakat tidak melakukan pemburuan liar dan penambangan liar terhadap sumber daya alam di Kabupaten Malang. Evaluasi dari kegiatan Site Coordination Unit yang ada di Jawa Timur menunjukkan hal yang sangat bagus. Masyarakat juga sudah mengambil manfaat dari adanya kehadiran proyek CCD di Desa Bambang maupun Desa Beringin. Artinya ini menjadikan kapital dari OPD Kabupaten Malang dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melanjutkan program-program selanjutnya pasca nanti di proyek CCD ini akan selesai.